Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya dengan Ragil ingin melaksanakan tugas dari yang diberikan oleh Pak Tomo, tugas sosiologi tentang Harmoni sosial, yaitu mewawancarai sekelompok masyarakat sosial yang ada pada masyarakat, yaitu tentang remaja masjid yang berada di Desa Samili, tepatnya Masjid Al Hidayah Samili, dan sekarang kita sedang bersama Ketua Remaja Masjid atas nama dengan Andi Febriansyah, biasa dipanggil Andi. Langsung aja ke pertanyaan pertama teman-teman. Bagaimana Bang Andi bisa terpilih menjadi ketua pengurus remaja masjid di Desa Samili ini? Ya, oke. Sebelumnya bagi teman-teman semua, perkenalkan dulu, saya Andi Febriansyah. Sebenarnya saya menempuh pendidikan di pertanian, tepatnya di jurusan teknologi pertanian. Itu biografi singkatnya. Dan kalau pertanyaannya bagaimana Anda bisa terpilih menjadi ketua remaja masjid, sedangkan basic saya itu adalah pertanian. Sebenarnya perjalanan terpilihnya menjadi ketua remaja masjid panjang sebenarnya, tapi kita ceritain yang singkat-singkat saja. Iya, Bang Andi. Awal mula sebelum saya terpilih menjadi ketua, awal-awalnya saya datang ke masjid sebagai tamu masjid saja. Oh iya. Cuman bermain di sini. Dulu waktu SMA, terus kelas 1, kelas 2. Ada dulu waktu ketua remajanya Abang Ahmad, dipegang oleh Bang Ahmad dulu. Bang Ahmad, kita diajak untuk belajar di masjid. Dan terpilihnya saya sebagai ketua itu diusulkan oleh para senior. Bukan saya menginginkan sebagai ketua remaja masjid, tapi diusulkan oleh para senior dari remaja masjid dulu. Nah, awalnya saya nggak mau sebenarnya menjadi ketua remaja masjid. Akan tetapi saya lihat kok remaja masjid ini bagus ya sebagai wadah untuk belajar, wadah untuk menambah ilmu agama, ilmu sosialnya, ilmu tentang umumnya. Banyak sekali ilmu di sini karena banyak senior juga yang memaham tentang itu. Nah, itulah awalnya saya diminta oleh para senior untuk menjadi ketua remaja masjid. Nah, dipilih oleh para senior. Nah, itu awal mulanya. Karena apa? Karena dilihat dari mungkin cara berbaurnya sosialnya. Potensinya itu kelihatan. Sosial, cara berbicara, cara merangkul teman-teman, tidak terlalu kaku gitu. Nah, itulah mengapa saya dipilih menjadi ketua remaja masjid. Jadi motivasinya tuh biar melatih diri, kayak memperluas relasi lagi kita. Ya, bisa dibilang memperluas relasi, dan bisa juga dibilang memperbanyak sahabat. Ini saya juga setuju sih Bang tadi. Di dalam organisasi itu kita semuanya keluarga, jadi kita harus merangkul. Nggak boleh ada satu yang merasa terdiskriminasi atau tidak adil gitu. Kita harus merangkul semuanya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana kesan yang Abang Andi dapat setelah terpilih sebagai ketua remaja masjid sini? Kesannya luar biasa kesannya. Banyak yang menganggap bahwa keren itu hanya kepada orang yang bergaul, yang berkeliaran, yang pakai motor, yang pokoknya yang bergaya, yang stylenya kayak Korea, kayak gimana gitu. Dan ternyata saya yang dapatkan di sini kesannya
oh ternyata yang keren itu bukan hanya orang-orang di kampung yang berkeliaran itu, yang motor, yang geng-geng itu, bukan itu yang keren menurut saya. Dan keren itu di sini tempatnya, keren dengan masjid, bersahabat dengan masjid. Mungkin ada juga yang menganggap bahwa menjadi ketua itu beban. Memang benar, beban yang dianggap kesan. Di balik beban itu, itulah kesannya. Nah, Bang Andi, kan dalam berorganisasi itu pasti jalannya itu nggak bisa secara terus-terusan itu kan mulus. Pasti ada kayak semacam problem, masalah yang kita hadapi itu kan banyak sekali terjadi, bahkan hampir sering sekali terjadi secara terus-menerus dalam organisasi itu. Kira-kira menurut Bang Andi, apa saja sih permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi pada remaja Masjid Al-Hidayah Semili ini? Permasalahan yang sering terjadi di remaja masjid, tentu yang dibilang Adinda tadi, semua organisasi pasti ada kendala dan masalah. Pasti ada problemnya. Nah, permasalahan yang ada di remaja masjid itu yang sering saya temui ya. Misalkan ketika ada program, nah di kita itu di remaja masjid ada 4 bidang. Nah, ada 4 bidang. Yang pertama bidang keagamaannya, ritual dan spiritual. Terus yang kedua bidang kewirausahaan. Yang ketiga bidang minat dan bakat. Yang keempat bidang sosial. Nah, tentu dari 4 bidang ini banyak kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala pada saat penyusunan program. Nah, program rencana kegiatan ini gimana ke depannya? Itu penyusunan programnya. Penyusunan program yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan anggota kita. Itu penyusunan programnya tentu ada kendala. Terus pro kontra, setuju dengan tidak setujunya. Saya setuju dengan program bersih masjid, tapi saya enggak gitu. Ada program. Terus pada saat rapat, titik tengahnya banyak yang setuju. Nah, yang tidak setuju ini akan mengikuti nanti. Itu. Kendala yang paling utama tuh menyatukan pikiran-pikiran yang berbeda ini. Soalnya di setiap organisasi kan pasti banyak anggotanya kan, dan masing-masing dari perorangan tersebut kan isi kepalanya tuh berbeda-beda, pikiran juga berbeda-beda, sehingga sering sekali terjadinya pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan sebagainya gitu. Bahkan dari setiap koordinator, penanggung jawab setiap bidang, anggota dan ketua berbeda pendapat. Kendalanya, isi pikirannya berbeda, tapi tidak selamanya harus konflik. Betul. Berbeda itu berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai memutuskan ego. Tapi jangan sampai mempertahankan ego. Nah, kendala dihadapi, harus egonya dibuang. Itu baru kendalanya bisa terlewati bersama. Nah, itu. Bagaimana sih peran remaja masjid di desa ini terhadap masyarakat sekitar gitu? Apa dampak positif yang remaja masjid ini dan kasih ke masyarakat sekitar? Peran remaja masjid yang ada di masyarakat ini, khususnya di Desa Semili, sungguh luar biasa. Kita walaupun tidak 100%, tapi di remaja masjid ini kita bisa mengundang ataupun mengajak teman-teman ataupun anggota yang lain yang belum masuk di masjid, yang belum datang ke masjid, kita ajak mereka. Nah, dan juga perannya kita bisa berdakwah di sini, mengajak orang untuk berbuat baik lewat keadaan ataupun zaman sekarang. Nah, itu perannya, peran positifnya. Nah, sekian wawancara pada kesempatan kali ini, yaitu tentang
Remaja Masjid Al Hidayah Samili. Saya atas nama Muhammad Adi Ragil. Saya Safrika Saprian. Andi Febriansa. Terima kasih kepada Bang Andi Febriansa sebagai Ketua Remaja Masjid telah meluangkan waktunya untuk kita. Mungkin sampai ini saja pembahasan kita kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.